Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk P3K 2024. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas ya untuk mode soal-soal kompetensi teknis. Tentunya ini untuk formasi umum ya teman-teman, PGSD ya. Silakan teman-teman yang PGSD merapat karena memang formasinya masih banyak tersedia ya. Umum ya, berlaku untuk umum ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan teman-teman simak penjelasannya sebagai berikut. Pertanyaan selanjutnya, Belanda menyerah kepada Jepang tanggal 8 Maret 42 setelah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Selanjutnya Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Penjajah Jepang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada sekutu di akhir Perang Dunia II tanggal 15 Agustus 1945. Selama penjajahan Indonesia berada dalam kondisi penuh penderitaan. Indonesia hidup dalam kemiskinan dan pembodohan. Banyak pahlawan yang berjuang hingga darah terakhir demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mampu terlepas dari bangsa penjajah. Narasi tersebut mengandung makna proklamasi sebagai, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Titik darah penghabisan para pahlawan Indonesia. Impian cita-cita bangsa Indonesia. Akhir penderitaan bangsa Indonesia. Atau hadiah atas kekalahan Jepang atas sekutu. Kalau hadiah tidak mungkin itu ya. Nah ini fokusnya teman-teman lihat ini. Akhirnya 17 Agustus 45 Indonesia mampu terlepas dari penjajahan. Itu artinya apa? Berarti kita harus mempelajari makna-makna proklamasi. Terutama kalau teman-teman mau pelajari makna proklamasi, harusnya teman-teman lihat di pembukaan UUD ya teman-teman. Di pembukaan UUD itu teman-teman bisa lihat makna proklamasi banyak. Salah satunya adalah puncak perjuangan mengusir penjajah. Ya, itu narasinya begini, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka terlepas dari tindasan. Ya. Makna yang lain contohnya adalah negara Indonesia resmi berdiri. Jadi proses proklamasi itu secara hukum lahirnya Indonesia. Ya. Hukum kolonialnya sudah tidak berlaku diganti dengan hukum Indonesia itu sendiri. Mewujudkan persatuan dan kesatuan itu makna proklamasi berikutnya. Ya. Kemudian amanat dari rakyat di proklamasi itu sebenarnya adalah amanat atau pesan dari rakyat gitu ya. Di mana mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Yang kelima itu proklamasi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah yang diakui oleh rakyatnya. Itu intinya gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ya, karena di sini terlepas dari bangsa penjajah, maka makna proklamasinya adalah puncak perjuangan kemerdekaan. Kenapa tidak B titik darah penghabisan? Ya bukan. Karena kita fokusnya bukan di apa namanya itu darah apa hingga darah terakhir bukan, tapi di situ adalah fokusnya di 17 Agustusnya itu Indonesia terlepas dari bangsa penjajah. Jadi itu adalah puncak dari perjuangan para pahlawan. Berdasarkan data pada grafik tersebut pernyataan yang benar. Ada ini grafiknya ini teman-teman. Dilihat teman-teman itu grafiknya tidak terlalu jelas ya, tapi di situ adalah grafik nilai, di mana grafik nilai itu data tunggal masing-masing siswa sendiri-sendiri, bukan data kelompok ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kadang-kadang ada data tunggal, kadang-kadang ada data kelompok. Ya, cara menentukannya beda. Satu, menentukan nilai masing-masing di siswa. Kedua, menghitung banyak nilai siswa. Yang ketiga, menjumlahkan nilai semua siswa. Keempat, jumlah nilai semua siswa dibagi banyak nilai. Yang kelima, jumlah nilai semua dibagi banyak siswa. Oke. Nah, kalau data namanya kan data tunggal, berarti pertama teman-teman itu baca datanya dulu. Diagramnya dibaca, ditentukan dulu nilai-nilai masing-masing siswa ini. Pertama itu. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja nilainya berapa. Ya. Setelah dijumlahkan kita bagi dengan banyaknya siswa. Banyak siswa ada berapa? Yang bagian bawah itu.
Bukan banyak nilai tapi banyak siswa. Gitu ya teman-teman. Kalau banyak nilai misalkan ada sama-sama 78 maka dihitung 78 saja, yang salah satu saja kan bukan. Yang jadi fokus adalah banyaknya siswa. Kalau siswanya 20 ya dibagi dengan 20. Nilai dari 20 siswa dijumlahkan baru dibagi 20. Jadi yang benar adalah langkahnya 1, 3, 5. Di sudut-sudut jalan yang berkelok sering terpasang sebuah cermin untuk mengetahui kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Gambarnya seperti di samping gitu ya. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin yang terpasang di pinggir jalan adalah A. Tegak diperkecil, B. Tegak diperbesar, C. Terbalik diperkecil, D. Terbalik diperbesar, atau E. Tegak sama dengan aslinya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Pertama itu analisa dulu itu jenisnya cermin cembung atau cermin cekung. Yang kedua sifatnya bagaimana? Karena di sini fokusnya ke kaca atau cermin ya, cermin dikelokkan, maka ini masuknya di cermin cembung teman-teman. Jadi cermin cembung maka kita cari sifat cermin cembungnya. Nah, sifatnya adalah ternyata bayangannya itu tegak, diperkecil, maya, teman-teman ya. Tegak diperkecil maya, cembung. Kalau cekung Kak, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nanti kalau ada soal yang menggunakan cekung, kita carikan sifat-sifatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi tegak diperkecil maya. Yang mana ini yang paling cocok gitu ya. Yang A tentunya ya. Berikutnya perhatikan polikub berikut. Jika dilihat dari atas, depan, dan samping, gabungan kubus tersebut menunjukkan bangun dari manakah? Ya, manakah yang tepat jika gabungan kubus tersebut dilihat dari arah depan? Kalau dari arah depan berarti yang ini teman-teman. Tentunya yang C ini benar ya, dari arah depan. Yang B kan karena sama, itu banyak teman-teman yang itu yang B dan C bedanya apa? Sebenarnya sama. Ya. Sama B bolehlah. Itu yang buat soal juga agak lucu. Ya. Kalau yang A lihatnya dari atas teman-teman. Yang A lihatnya dari atas. Kemudian yang D, kalau yang D itu lihatnya dari mana itu? Tidak ada yang D ya. Yang D tidak ada. Yang E juga tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Yang A itu dari atas. Kalau dari samping ya sama kalau dari samping gitu ya. Kalau dari samping ya B itu juga sama dengan C kan, sama. Bentuknya sama. Manakah fakta berikutnya yang tepat untuk mengenai berat tabung kerucut bola kubus pada gambar di atas ini? Gambar ini gambar kesetimbangan teman-teman. Ini salah satu dari apa itu namanya? Media yang untuk menggambarkan persamaan ya, persamaan linear tentunya gitu ya. Jadi caranya mudah teman-teman, kalau ada soal-soal seperti ini kita tinggal buang saja yang sama di kanan dan kirinya. Kalau kita buang ini yang sama kan ternyata tabung ya. Kita buang ini satu, yang kanan juga satu gitu ya. Ini ada yang sama lagi kanan dan kiri kita buang. Nah, ada yang sama lagi tabung lagi. Jadi sisanya tinggal 3 bola dan satu kerucut satu kubus. Jadi satu kerucut satu kubus sama dengan 3 bola. Ini yang mana yang ini ya? Yang C berarti ya. Gitu. Teks berikut untuk menjawab pertanyaan sekian-sekian gitu ya. Beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedang mengamati proses pembelajaran. Materi yang diajarkan adalah teks eksplanasi. Nah, masing-masing mahasiswa mencatat tahapan yang mereka lakukan secara acak tertulis. Di situ disediakan 5 langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Kita bacakan dulu ya. 1. Memberikan pengantar untuk masuk materi, mengidentifikasi fenomena, menjelaskan fakta yang teridentifikasi. 4. Menyampaikan pernyataan umum, menyusun ulasan kesimpulan, gitu, teman-teman ya. Oke, berarti teman-teman kalau kita lihat dari sini kelihatannya kita harus memahami tentang struktur dari teks eksplanasi dulu. Kita bacakan dulu ya struktur teks eksplanasi. Jadi berdasarkan Kemdikbud, ya ada 3
utama struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi pernyataan umum. Yang akan dijelaskan adalah proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan lain-lain. Gitu ya. Ini pernyataan umum dulu. Nah, di dalam pernyataan umum tersebut ada identifikasi fenomena. Jadi pernyataan umum dulu baru identifikasi fenomena. Kemudian setelah identifikasi fenomena dijelaskan secara detail atau deretan penjelas. Ini menjelaskan tentang sebab akibat teman-teman, bagaimana dan mengapa gitu ya. Kemudian yang bagian ketiga itu bagian interpretasi, itu bagian penutup. Penutup ini biasanya berisi tanggapan tentang fenomena yang terjadi gitu ya. Atau kesimpulan gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi adalah kita masuk ke pengantar dulu. Jadi ini bagian pembukanya dulu ini ya. Kemudian masuk ke struktur teks fiksinya. Struktur teks eksplanasinya adalah pernyataan umum. Ini nomor 2. Di dalam pernyataan umum kita jelaskan identifikasi fenomenanya. Berarti nomor 3-nya adalah di nomor 2 ini ya. Kemudian baru menjelaskan fakta yang teridentifikasi. Fakta yang teridentifikasi itu nomor 4. Kemudian terakhir adalah menyusun kesimpulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, nomor 4, nomor 2, nomor 3, 1, 4, 2, 3, 5. Ini ya, yang C. Nomor berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar di situ ya. Di situ ada panel surya dan kemudian rangkaiannya seperti itu. Berdasarkan gambar tersebut urutan perubahan cahaya matahari dari proses penyimpanannya adalah yang mana? Pilihan gandanya dilihat itu 1, 3, 1, 3, 1, 3 semua. Tinggal kita lihat urutannya gitu ya. Saya jelaskan dulu prosesnya gitu ya. Ini jawabannya nanti B, tapi prosesnya teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi ini. Pertama kita lihat panel surya dulu. Panel surya itu mengubah nomor 1 ya, berarti perubahannya karena dari panel surya. Matahari ke panel surya itu terjadi perubahan seperti ini. Jadi panel surya di dalamnya ada sel surya. Ini alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Diubah ke energi listrik dalam bentuk sedikit ya, kecil ya, energi listrik kecil dikumpulkan gitu ya. Atau foton-foton dikumpulkan. Kemudian hasilnya kemudian dialirkan ke pengendali charger. Pengendali charger ini fungsi pengendali charger itu mengatur pengisian muatan listrik. Jadi kalau baterainya yang di nomor baterai, lihat baterai. Baterainya kalau misalkan penuh ya maka pengisiannya pelan-pelan. Jadi atur regulatornya di situ teman-teman. Kemudian kalau kosong DC gitu ya. Jadi posisi nomor 3 ini proses pengaturan muatan listrik. Pengisian muatan listrik. Dari baterai tersebut kemudian kalau mau masuk ke rumah, biasanya rumah sekarang itu menggunakan arus AC teman-teman. Jadi bukan DC. Arus AC maka kita butuh inverter. Ya, di bawah angka 2 itu ada alat yang namanya inverter. Jadi baterai ini yang dari energi kimia ya. Baterai kan energi kimia diubah ke energi listrik, keluarkan energi listrik ya bentuk DC. Masuk ke inverter. Jadi fungsinya inverter ini mengubah arus DC yang keluar dari baterai. Baterai tadi kan dari energi kimia diubah menjadi energi listrik keluarnya kan. Nah, energi listrik tapi bentuknya masih DC. Nah, diubah ke AC oleh inverter. Ya, jadi inverter bagian bawah ini. Hasilnya menjadi AC, baru dipakai di rumah tangga. Jadi urut-urutannya kan kalau nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 2, nomor 5. 1, 3, 2, 5. Ini jawabannya berarti yang B tadi ya. Nah ini teman-teman ini soal numerasi. Soalnya panjang tapi caranya menjawab sebenarnya tidak panjang. Tangki tersebut diisi menggunakan air dari mata air Sibolangit yang dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter kubik pangkat 3 atau meter kubik. Itu debit masuknya. Ingat teman-teman ini debit masuk dari pengisian tangki besarnya. Setelah penuh air dalam tangki akan dialirkan ke gedung-gedung 3 pipa. Jadi ini yang keluar. Yang keluar debitnya 2 meter kubik per meter, ada 2100 liter per menit, ada 2200 liter per menit. Ada 3 pipa. Ini yang keluar outputnya.
Diketahui bahwa tangki tersebut penuh dengan air, siap untuk dialirkan melalui 3 pipa bersamaan. Apabila kebutuhan pada saat itu, jadi ini output nih sebanyak 1134.000 ini outputnya. 1.134.000 liter ini outputnya. Maka harus berapa jam ya harus dibuka. Berarti hubungannya dengan pipa keluar tadi, gitu ya. Bukan pipa masuk tapi pipa ke luar, gitu ya. Nah, kita lihat ya volume debit ya, volume apa namanya? Volume yang akan diisi tadi kebutuhannya adalah ini. Kemudian karena itu mengenai output atau keluaran, maka kita harus menjumlahkan masing-masing debitnya. Debit dari pipa, ketiga pipa. Pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ubah kesatuan sama. Yang 2 meter kubik per menit jadikan liter per menit. Jadi meter kubik menjadi liter cukup dikalikan 1000. Jadi ada 2000 liter per menit, ada 2100 liter per menit, ada 2200 liter per menit. Kalau kita total berarti total debit dari ketiga pipa itu adalah 6300 liter per menit. Nah, volumenya kan tadi 1.134.000 liter. Berarti kita tinggal cari waktunya. Waktu kan tinggal volume dibagi dengan debit. Volume dibagi dengan debit. Volumenya 1.134.000 dibagi debitnya 6.300, ketemunya 180 menit. 180 menit itu kalau kita ubah ke jam kan 3 jam persis gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu angka-angka yang lain gimana, Kak? Angka lain itu sebagai pengecoh bacaan yang lain nih. Pengecoh gitu ya, teman-teman. Maka teman-teman harus paham tentang literasi numerasi. Membaca, memahami gitu ya. Soal berikutnya, berdasarkan gambar tersebut papan luncur dapat melaju ke depan karena titik-titik. Nah, teman-teman, soal-soal ini adalah soal-soal penerapan dari hukum Newton. Terutama kalau yang soal ini adalah hukum Newton 3. Jadi nanti juga ada penerapan dari hukum Newton 2, ada juga dengan penerapan dari hukum Newton 1. Lalu kita akan bahas penerapan dari hukum Newton 3 sesuai soal saja ya. Nanti kalau ada soal yang lain kita terangkan ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Tekanan kaki melakukan aksi pada jalan dan jalan memberi gaya reaksi terhadap tekanan aksi, arahnya berlawanan. B. Jalan melakukan aksi pada tekanan kaki dan tekanan kaki memberikan reaksi terhadap jalannya arah berlawanan. Oke. Yang C, tekanan kaki melakukan aksi pada jalan melakukan reaksi terhadap tekanan kaki yang searah. Jadi ada yang berlawanan, ada yang searah. Yang D, jalan melakukan aksi pada kaki, malah jalannya yang aksi gitu ya. Harusnya kan kaki gitu ya. Tidak apa-apa lah, namanya juga soal itu ya. Di tekanan kaki dan jalan sama-sama memberikan reaksi, tidak mungkin itu ya. Nah, saya terangkan dulu tentang hukum Newton 3. Jadi untuk menjawab itu hukum Newton 3. Ini tentang hukum aksi reaksi. Ketika kita memberikan suatu aksi kepada gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi arahnya berlawanan, maka itu tandanya min, itu artinya arahnya berlawanan dengan gaya aksi gitu ya. Beberapa kasus yang melibatkan tentang hukum aksi reaksi, contohnya ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman kadang-kadang ya keluarnya pemain skateboard, kadang-kadang sampan, kadang-kadang berenang, kadang-kadang bermain sepatu roda. Ya teman-teman harus paham ya. Jadi gaya aksi dan gaya reaksi itu nilainya sama, cuma arahnya berlawanan. Yang satu plus, yang satu min kan gitu. Tapi nilainya sama. Kita lihat yang sampan yang didayung. Coba perhatikan saat sampan digerakkan dengan dayung teman-teman. Sampan kan melakukan aksi arahnya ke belakang gitu ya. Arahnya ke belakang itu namanya gaya aksi. Ya, dayung ke depan, apa namanya itu namanya sampannya jadi ke depan kan, itu reaksinya kan gitu. Kalau ada yang belakang maka yang reaksi ke depan. Dayungnya jadi melaju ke depan reaksi. Arahnya kan berlawanan ya. Namanya dayungnya ke belakang, sampannya ke depan, arahnya berlawanan gitu ya. Skateboard juga demikian, ketika kaki kita arahkan ke agak belakang gitu ya, agak ke belakang itu memberikan aksi, maka jalan ya, setelah diberikan aksi kan bereaksi, arahnya berlawanan dengan gaya yang sama gitu ya. Jadi
memberikan reaksi terhadap papan skateboard menuju ke depan, maka bisa melaju kan gitu. Sepatu roda juga demikian teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu bahwa gaya aksi dan gaya reaksi itu nilainya sama, arahnya berlawanan gitu ya. Berenang juga demikian. Kenapa kita bisa melaju ke depan? Karena kita memberikan aksi dorongan kaki ke belakang. Nanti badan kita kena reaksi dari air. Air memberikan reaksi terhadap badan kita menuju ke depan gitu ya. Maka kita bisa melaju. Gitu ya. Maka ini jawaban yang paling tepat otomatis yang A. Kaki dulu memberikan aksi, jalan baru memberikan reaksi gitu ya. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal logging gitu ya. Yang 2, mendorong penguatan kerjasama hasil maritim dengan mengekspor hasil maritim. Yang ketiga, menginisiasi pembahasan peran Indonesia di Persekutuan Bangsa-Bangsa atau United Nations gitu ya. Yang keempat, berupaya ikut menghadapi diskriminasi kerja di tingkat dunia. Yang kelima, berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Palestina. Yang keenam, berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Peran Indonesia di grup ASEAN. ASEAN teman-teman ya. Kalau lihat nomor 5 itu Palestina, itu berarti bukan ASEAN tapi dunia kelasnya ya. Dunia. Yang nomor 4, diskriminasi kerja di dunia ya, dunia bukan ASEAN berarti. Yang nomor 3, menginisiasi pembahasan peran Indonesia di PBB juga dunia. Jadi 3, 4, 5 itu tidak mungkin. Ya. Mendorong penguatan kerjasama hasil maritim dengan mengekspor hasil maritim. Kalau hasil maritim Indonesia itu biasanya tidak diekspor ke negara tetangga karena negara tetangga juga memiliki hasil maritim yang sama gitu ya. Jadi biasanya diekspor ke negara-negara di luar negara ASEAN. Nah, maka kerjasama yang paling bagus adalah mencegah pemancingan ilegal dan keamanan maritim bersama gitu ya. Jadi nomor 1 positif, nomor 6 juga positif karena Rohingya Myanmar itu bagian dari ASEAN gitu ya. Jadi 1 dan 6. Oke, sekedar info teman-teman, yaitu dari Macanet selain membuat konten video YouTube yang membahas tentang soal PPPK, juga menyediakan e-booknya. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman tidak ada waktu untuk menonton videonya secara penuh, kemudian ingin belajar sendiri melalui e-book, jadi teman-teman bisa belajar di e-booknya ya teman-teman. Apabila ingin mengetahui kemampuannya seperti apa, teman-teman bisa belajar lewat tryout-nya. Jadi dari My Channel juga menyediakan e-book PPK dan tryout-nya berbasis online. Harganya murah teman-teman, cuma 50.000. Silakan teman-teman yang berminat hubungi di 085712 166998. Saya ulangi 085712 166998. Itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.